Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Your Name is Justin. Mengisahkan seorang gadis cantik bernama Mariola yang jatuh cinta dengan seorang pemuda berdarah Jerman bernama Arthur. Pada suatu musim panas, mereka berdua berlibur ke Jerman. Liburan yang tadinya dia pikir akan menjadi perjalanan yang paling menyenangkan, tanpa dia sadari justru menjadi sebuah malapetaka yang akan menghancurkan hidupnya. Sebelum lanjut ke jalan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mariola adalah gadis yatim piatu berusia 18 tahun. Dari kecil dia diasuh dan tinggal bersama neneknya di Polandia. Mariola sangat menyayangi neneknya, yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia sehari-hari bekerja di sebuah pabrik daging untuk membiayai hidupnya dan si nenek. Suatu hari datanglah Arthur, yang merupakan teman di sekolahnya dulu, yang baru saja kembali dari Jerman. Arthur yang dulu terkenal sangat culun dan pemalu, kini penampilannya berubah total menjadi sangat good looking, hingga tidak butuh waktu lama untuk membuat Mariola jatuh cinta dengannya. To dla ciebie prezent. Mówiła? Singkat cerita, mereka pun jadian. Sebagai tanda keseriusannya, Arthur mengajak Mariola untuk bertemu dengan orang tuanya di Jerman, sekalian liburan musim panas. Tanpa pikir panjang, Mariola pun menerima ajakan Arthur. Tata, Pozdrów go. mogę na tas. Będziemy jutro wieczorem, nie martw się. Keine Sorge. Lalu dia mengenalkan Arthur kepada neneknya. Tak lupa Arthur mengabadikan foto Mariola dengan neneknya sebagai kenang-kenangan. Pada malam harinya, Mariola berpamitan dengan neneknya. Si nenek sebenarnya keberatan dengan keberangkatan Mariola, karena dia tidak ingin Mariola bernasib sama dengan ibunya yang terlalu mudah percaya dengan ucapan laki-laki. Tapi karena melihat Mariola sangat bahagia, dia pun turut bahagia. Tak lama mereka berdua pun berangkat. Di dalam perjalanan, Arthur mengajari Mariola sedikit bahasa sehari-hari Jerman. Arthur beralasan agar nanti Mariola bisa sedikit nyambung saat ngobrol dengan orang tuanya. Wie heißt du? No przez telefon tak rozmawialiście. Setelah menempuh perjalanan jauh hingga larut malam, akhirnya mereka pun sampai, tepatnya di Berlin. Proszę. Bitte. Anka? I'm Polish. Nie, jestem Polak. Karena sudah kelelahan, Arthur mengajak Mariola bermalam di rumah kenalannya, di sebuah rumah susun yang suasananya terlihat sangat sepi. Di sana mereka disambut oleh istri temannya yang bernama Nadenka. Mariola mulai kurang nyaman dengan sikap Nadenka yang terlihat aneh dan mencurigakan. Tak lama berselang, teman yang dimaksud Arthur datang. Pria itu bernama Gunther, bersama dengan dua orang anak buahnya. Lalu Mariola memperkenalkan dirinya. Tak lama Gunther mengajak Arthur untuk bicara empat mata. Di sana Mariola melihat Gunther memberikan sebuah amplop kepada Arthur. Di sini dia sudah mulai tampak semakin khawatir melihat orang-orang di rumah itu bertingkah mencurigakan. Terlebih lagi ketika anak buah Gunther bersikap kurang ajar kepadanya. Lalu Mariola memaksa Arthur untuk pergi dari rumah itu. Tapi kedua anak buah Gunther malah menahannya secara paksa. Kemudian Arthur memberikan paspor milik Mariola kepada Gunther dan juga foto neneknya. Jika Mariola kabur, nasib neneknya lah yang jadi taruhan. Di sini baru terungkap kalau Arthur telah menjualnya kepada Gunther untuk diperdagangkan. Lalu Gunther menegaskan kepada Mariola bahwa namanya sekarang adalah Justin, bukan Mariola lagi. Setelah mendapatkan bayarannya, Arthur pun pergi. Setelah itu Gunther langsung menguji coba order deal milik Mariola yang masih bersegel itu. Anak buahnya pun tidak mau ketinggalan untuk ikut ambil bagian. Tidak hanya sampai di situ, Gunther juga merekam aksi anak buahnya yang tengah bersemangat membobol gawang milik Mariola. Video itu nantinya akan diperjualbelikan. Kini tiba giliran anak buahnya yang bernama Nico. Melihat keadaan Mariola yang terkulai lemah dan tidak berdaya, dia pun merasa tidak tega mencoblosnya. Lalu Nico menyuruh Mariola untuk berteriak agar Gunther mengira kalau dia sedang dieksekusi oleh Nico. Keesokan harinya dari ruangan kosong yang terkunci rapat tersebut, Mariola berteriak-teriak untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada satupun orang yang mendengar, karena kebetulan rumah tersebut kosong. Lalu dia mencoba untuk turun lewat jendela, namun tidak memungkinkan karena dia berada di lantai rumah paling atas. Berhari-hari dia terkurung di tempat itu sendirian dengan bekal makanan sekeping roti yang sudah busuk. Singkat cerita, Gunther dan anak buahnya datang mengunjunginya. Kemudian Mariola bersembunyi di balik pintu, berencana untuk kabur.
Tepat setelah Gunter masuk, Mariola berusaha menyerangnya. Tapi dia berhasil dilumpuhkan dan akibatnya dia pun dipukul. Lalu Gunter menugaskan Nico untuk menjaga Mariola selama masa kurungnya. Dalam waktu 1 bulan Nico sudah harus bisa merubahnya agar menjadi penurut dengan Guntur. Dia baru akan dibebaskan ketika sudah benar-benar patuh dan bisa menerima identitas barunya sebagai Justin, gadis dari Jerman. Nama panggungnya saat nanti bergelut di dunia pergenjoyan. Beruntung dia dijaga oleh Nico yang memperlakukannya dengan manusiawi. Tapi Mariola bukannya patuh, dia justru membuat penampilan dan sikapnya terlihat seburuk mungkin. Dengan sengaja dia memotong rambutnya menjadi sangat pendek dan urak-urakan. Meski begitu, Nico tetap menanggapinya dengan sabar. Suatu hari Arthur mengunjunginya dan menunjukkan video neneknya. Arthur memaksa Mariola menulis surat kepada neneknya. Demi keselamatan sang nenek, Mariola pun mau menuliskan surat tersebut. Sementara itu, Nico terus didesak oleh Gunter agar segera bisa membuat Mariola siap untuk dipekerjakan. Singkat cerita, berminggu-minggu pun berlalu. Keadaan mental Mariola justru menjadi semakin terganggu. Beruntung ada Nico yang selalu mengingatkannya agar tetap berpikiran jernih dan tidak kehilangan harapan. Karena Nico selalu bersikap baik, perlahan Mariola mulai nyaman dengannya. Semakin hari mereka berdua menjadi semakin dekat. Bez złego. Trzeba to oblać. Hari H pun tiba, hari di mana Gunter datang untuk menjemput Mariola. Tapi Nico melarangnya dengan alasan kalau kondisi mental Mariola masih belum stabil. Mendengar itu, Gunter marah besar kepada Nico yang gagal melaksanakan tugasnya. Kemudian dia menghajarnya. Tidak tega melihat Nico dihukum, lalu Mariola menyerahkan dirinya. Saat Gunter ingin membawa Mariola pergi, Nico bangun dan mengancamnya dengan pistol. Kemudian dia bergegas membawa Mariola keluar dari rumah kosong itu. Na ciebie. Nie przeżyjesz tego. Tak lama Gunter langsung memberitahu Arthur perihal kaburnya Nico dan Mariola dan menyuruh Arthur untuk melacak keberadaan mereka. Dengan mobil bututnya, Nico membawa Mariola menjauh sejauh mungkin dari Gunter yang sedang memburu mereka. Tak butuh waktu lama, Nico akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Kepeduliannya kepada Mariola selama ini hanyalah sebuah modus agar Mariola menaruh kepercayaan dengannya. Lalu Nico memaksanya menjual kue apa manis miliknya kepada seorang pria tua kaya bernama Guten. Nie bój się. Nie używam. Nico bilang, kita butuh uang banyak untuk bisa terbebas dari Gunter dan untuk menyelamatkan neneknya yang sedang disandera oleh Gunter. Padahal itu hanya akal-akalannya saja untuk bisa mengambil alih posisi Gunter untuk mempekerjakan Mariola. Demi untuk menyelamatkan neneknya, Mariola hanya bisa pasrah dan menuruti saja apa kata Nico yang sekarang merupakan bosnya. Di sebuah apartemen mewah yang dibeli dari hasil keringat Mariola. Di apartemen itulah tempatnya beroperasi menjual kue apa manis miliknya. Setiap hari goanya dibobol dari batang lain ke batang lainnya. Co słychać? 100 dla mnie. 150. Potrzebuję. Dalam sekejap Nico berhasil membuatnya menjadi ratu mantap-mantap kelas atas dengan bayaran di atas rata-rata. Berbulan-bulan bercocok tanam siang dan malam dan telah menghasilkan banyak uang. Namun dia tak kunjung dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halamannya seperti yang dijanjikan oleh Nico. Dia berusaha meminta tolong kepada setiap orang yang memakai jasanya. Namun tidak ada satupun yang peduli akan nasibnya. Sementara Nico menjadi semakin kemaruk. Uang hasil jeripaya Mariola sebagian besar masuk ke dalam kantongnya. Sementara Mariola hanya kebagian recehannya saja. 80 dla mnie I 20 dla ciebie. Singkat cerita, setelah sekian lama Arthur berhasil menemukan keberadaan Nico. Nico mengira kalau yang datang adalah pelanggan biasa yang berkunjung. Setelah pintunya dibuka, Arthur langsung menghajarnya hingga tumbang. Setelah itu Arthur memanggil Mariola untuk membawanya kembali ke Gunter. Arthur bilang kalau dia membawa kabar buruk tentang neneknya. Saat Arthur menemuinya di dapur, Mariola langsung menusuknya hingga status Arthur seketika berubah menjadi almarhum. Lalu dia pun mendekati Nico. Nico memohon agar Mariola tidak menghabisinya. Beruntung Mariola menyuruhnya pergi. Tak lama polisi pun datang meringkus Mariola. Disaksikan oleh Nico yang bersembunyi di dalam mobil. Di depan polisi dia membuat pengakuan kalau namanya bukanlah Justin, tapi Mariola dari Polandia.
Setelah 3 tahun di penjara di Jerman, akhirnya dia kembali menghirup udara bebas. Dan kembali ke negara asalnya. Di sana Mariola melawat makam neneknya yang ternyata sudah meninggal dunia akibat penyakit paru-paru. Tepat 2 minggu setelah Mariola berangkat ke Jerman. Dan ancaman Arthur dan Nico selama ini tentang neneknya hanyalah kebohongan belaka. Di akhir film terlihat Mariola menatap ke arah pantai dengan raut wajah penuh penyesalan. Lalu film pun selesai. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang isu perdagangan manusia yang sedang maraknya terjadi di dunia hingga saat ini. Dan pesan moralnya adalah terutama untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Sampai jumpa lagi di next video.